disambut dengan anak-anak tadi yang seru itu. Kalau bapak-bapak yang nyambut kan udah biasa, ini anak-anak. Anak-anak terus kemudian mereka itu ceria-ceria warnanya, merah. Nah, ini menandakan bahwasanya Kota Agung siap untuk berkompetisi dengan 3 desa lain untuk merebutkan juara yang pertama. Tim penilai lomba desa Provinsi Jambi melakukan penilaian di Desa Koto Agung Jujun, Kabupaten Kerinci, Kecamatan Keliling Danau pada Rabu 12 Juni 2024. Tim penilai dari Provinsi Jambi disambut dengan pemasangan sal batik Kerinci dan sirih sekapur serta pinang seulas dan rokok sebatang, diiringi dengan tarian budaya Kerinci. Kegiatan penilaian lomba desa Koto Agung Jujun dihadiri Kepala Desa sekecamatan Keliling Danau, pemuda, BPD, dan camat, dan Asisten 1 Pemda Kerinci Linda Martiani dan Kepala Dinas Pemda Kerinci Sahril Hayadi, serta ibu-ibu kader PKK sekecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Yang kami hormati Bapak Bupati Kerinci yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten 1. Seterusnya yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci ternyata dapat sempat hadir pada hari ini. Bapak-bapak hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami muliakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita telah berikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Selawat sering salam kita bingkiskan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada ketua beserta seluruh tim penilai dari Provinsi Jambi yang telah dapat menginjakkan kaki di Desa Kota Agung. Mudah-mudahan injakan pertama Bapak di sini mendapat berkah daripada Allah SWT hendaknya. Selanjutnya, mungkin dalam penyebutan kami tadi ada kekurangan di sana sini. Mungkin tegak Bapak itu tidak kami sapa atau duduk Bapak itu tidak kami muliakan, maka oleh sebab itu kami mohon maaf, beribu maaf. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim kabupaten dan kecamatan yang telah dapat membina kami selama ini. Mudah-mudahan hasil pembinaan ini mendapat arti yang bermanfaat bagi Desa Kota Agung selanjutnya. Selanjutnya terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Kota Agung yang telah bahu-membahu dalam rangka mengikuti lomba desa pada tahun 2024 ini, sehingga Desa Kota Agung sampai ke titik mewakili Kabupaten Kerinci ke tingkat Provinsi Jambi. Insya Allah kami siap untuk menjadi juara, Pak Ketua. Kami rasa dalam sebutan ini cukup demikian, karena izinkan kami untuk memaparkan tentang Desa Kota Agung secara rinci, singkat dan rinci. Demikian, wallahul muwaffiq ila auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal, yaitu tentang visi dan misi saya sebagai Kepala Desa Kota Agung pada periode kedua, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2026, karena jabatan waktu itu hanya 6 tahun, dan ini kami masukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun. Jadi visi kami pada periode kedua saat kami menjabat sebagai Kepala Desa Kota Agung adalah meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dengan menitik berat kepada nilai luhur dan ekonomi kreatif, serta pengembangan BUMDes seluas-luasnya menuju Desa Kota Agung mandiri dan agamais tahun 2025. Jadi dari visi ini kami dapat diperbarkan ke dalam misi untuk mencapai visi yang kami tanamkan di 2020 kemarin, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pengembangan BUMDes seluas-luasnya. Kemudian menjadikan masyarakat yang agamais dan menjadikan desa mandiri tahun 2025. Dari hasil ini kami dapat menerangkan satu persatu. Sebelum kami terangkan satu persatu, sedikit kami paparkan bahwa Desa Kota Agung itu berdiri tahun 1982, hasil pemekaran dari Desa Tujuan. Dari hasil pemekaran ini pada tahun 2012 kemarin Desa Kota Agung dimekarkan kembali. Menjadi Desa Kota Agung dan Desa Kota Baru Jujun. Maka oleh sebab itu pada saat ini Desa Kota Agung sudah 2 kali dimekarkan. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Desa Kota Agung terletak di lebih kurang 800 sampai 1200 di atas permukaan laut, dan penduduk Desa Kota Agung mayoritas adalah petani. Hampir 80% penduduk Kota Agung petani. Maka oleh sebab itu tingkat pengangguran di Desa Kota Agung hampir tidak ada, Pak, karena mereka bertani dan berladang. Kemudian kami terangkan satu persatu dari visi kami tadi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di dalam proyek kedua pada tahun 2020 ini, kami menitik berat kepada ketahanan pangan. Maka oleh sebab itu kami genjot pembangunan di Desa Kota Agung ini, yaitu melalui pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga tidak ada lagi sawah di Desa Kota Agung yang tidak dialiri air. Maka oleh sebab itu seluruh persawahan di Desa Kota Agung sudah teraliri air semua. Kemudian perladangan Desa Kota Agung, hampir semua perladangan Desa Kota Agung dapat dilalui dengan motor, karena kami sudah menitik berat pada irigasi dan jalan usaha tani. Ditambah lagi usaha-usaha lain seperti air bersih desa dan lain-lain sebagainya. Kemudian visi yang kedua adalah meningkatkan ketertiban masyarakat. Di dalam hal ini kami menyampaikan bahwa Desa Kota Agung pada saat ini mempunyai linmas sebanyak 2 orang, kemudian 1 buah unit pos kamling, kemudian Desa Kota Agung sudah mempunyai CCTV sebanyak 9 titik. Maka oleh sebab itu Desa Kota Agung selama 5 tahun atau 5 dekade terakhir ini tidak lagi ada konflik sara, tidak terjadi perkelahian, pencurian, perampokan, perjudian, narkoba dan sebagainya. Oleh sebab itu kami nyatakan Desa Kota Agung pada saat ini aman-aman saja. Selanjutnya pada visi yang ketiga kami, yaitu peningkatan pengembangan ekonomi produktif. Di sini kami titik beratkan kepada masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif, yaitu yang kami titik beratkan yang pertama adalah pengolahan makanan tradisional seperti yang diolah pada saat ini, seperti yang tertera di meja, yaitu raki maco, raki kacang, kembang goyang, dan serundeng. Dan ini adalah produk masyarakat Desa Kota Agung. Dengan demikian kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 kemarin, masyarakat yang sudah mempunyai NIB daripada ekonomi produktif hanya 1 orang. Kemudian UP2K-nya belum mempunyai NIB. Kemudian pada tahun 2023, masyarakat yang sudah mempunyai NIB adalah ada 3 orang, dan UP2K-nya sudah mempunyai NIB. Dengan demikian kami sudah bisa memproduksi UP2K atau ekonomi kreatif kami di tingkat lokal dan di tingkat nasional. Mudah-mudahan itu adalah cita-cita kami. Kemudian selanjutnya pada misi kami yang keempat tadi adalah meningkatkan pengembangan BUMDes seluas-luasnya. Pada periode pertama kami menjadi kepala desa pada tahun 2014, kami diangkat Februari 2014. Kami sudah mendirikan BUMDes di bulan 27 November 2014 dengan unit usaha pertama kami pada waktu itu adalah air bersih desa dan air isi ulang. Dan dana pada waktu itu belum ada dana desa, kami menggunakan dana swadaya. Insya Allah kami berkembang. Di tahun 2016 kami bisa membeli 1 buah lapangan voli yang saat ini sangat bagus, Pak. Nanti bisa Bapak di lapangan bisa lihat bagaimana lapangan voli kami. Di situ juga sebagai lapangan futsal. Kemudian selanjutnya di tahun 2021 kami kembali kami genjot BUMDes ini, sehingga kami dapat mendirikan sebuah pertasok milik BUMDes, kemudian juga alat musik milik BUMDes, kemudian air isi ulang kami renovasi menjadi air isi ulang yang lebih besar, sehingga kami juga membuat gedung serbaguna ini sedemikian untuk disewakan, sehingga pada saat ini kami sudah mempunyai 5 unit usaha yang pendapatan bersih kami yang tetap kami laksanakan setiap tahunnya rapat anggota tahunan. Kami hanya melaporkan hanya 2022 dan 2023. Di 2022 kami mendapat hasil daripada BUMDes sebanyak Rp109.408.000 dengan PAD yang bisa kami kucurkan di tahun 2022 adalah Rp70 juta, dan PAD ini sesuai dengan musdes kami gunakan untuk persiapan pembelian tanah untuk pertasok. Kemudian di tahun 2023 kemarin, pada Januari kemarin kami rapat anggota tahunan, pendapatan BUMDes kami sebanyak Rp115 juta
491.000 dengan PAD yang kami kucurkan pada tahun 2023 dan dianggarkan di 2024 sebanyak 82 juta. Dan ini juga kami persiapkan untuk pembeli tanah. Dan insya Allah 1 bulan ke depan setelah selesai lomba desa ini, tanah ini sudah kami beli, Pak, karena sudah ada negonya. Insya Allah tanah Pertasop sudah bisa kami beli dan tidak kami sewakan lagi. Insya Allah dengan demikian BUMDes kami sudah bisa kami nikmati untuk perkembangan kami sendiri. Selanjutnya, menjadikan masyarakat kami yang agamais. Di sini kami perlu sampaikan, pada saat ini anak-anak dan remaja kami itu dalam mendapat pengajian dalam 1 minggu adalah 6 kali pengajian, yaitu setelah maghrib. Hanya 1 hari yang tidak ada pengajian, itu malam Selasa. Selebihnya mengaji, Pak. Itu anak-anak kami dan remaja kami. Kemudian dari hasil ini kami sudah beberapa kali mendapat juara. Yang pertama tahun 2018, 19 dan 2020 kami mendapat juara umum MTQ tingkat 5 di Santri Jujur, sehingga pada tahun 2020 itu kami mendapat piala tetap. Kemudian 2021, 2022 dan 2023 kami kembali mendapat juara umum berturut-turut 3 kali. Dan tahun 2023 ini kami mendapat piala tetap yang kedua. Di tahun 2024 kami kalah, yaitu mendapat juara 2 umum. Insya Allah tahun mendatang kami akan rebut kembali. Kemudian selanjutnya, menjadikan desa mandiri tahun 2025 dari komisi kami yang terakhir tadi. Ternyata di bulan Desember 2023 kemarin, Desa Kutagung ditetapkan oleh Kementerian Desa menjadi desa mandiri. Ini rencana pertama yang dipakai. Hari ini adalah pertama dipakai. Jadi mudah-mudahan ringkas kata, dari visi kami dari periode kedua menjadi kepala desa, hampir 80% sudah kami laksanakan, sudah terselesaikan. Hanya tinggal sedikit, tetapi karena ada perpanjangan masa jabatan Kades, RPJMdes kami akan kami renovasi kembali. Selanjutnya bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, di Desa Kutagung mempunyai 3 unit sekolah, yaitu SD 1 buah, kemudian SD 1 buah, kemudian MAS 1 buah. Itu di Desa Kutagung sudah mempunyai SD, sehingga di Desa Kutagung hampir seluruh masyarakat yang 17 tahun ke bawah itu tidak ada yang menjadi tidak sekolah, hampir semuanya bersekolah. Selanjutnya di bagian kesehatan, masyarakat Kota Agung itu sudah hanya mempunyai posyandu. Kami tidak mempunyai posko, kami hanya 1 kilometer dari puskesmas rawat inap. Dan pada saat ini kami mempunyai tenaga perawat di Desa Kota Agung. Ada penduduk Kota Agung sebanyak 4 orang, bidan desa sebanyak 3 orang. Dan selanjutnya dalam menunjang kesehatan kami mempunyai 1 buah ambulan desa yang dipakai secara gratis oleh seluruh masyarakat Desa Kota Agung untuk berobat. Maka ambulan itu dibiayai dengan biaya APBDes dan BUMDes, gratis. Waktu Kabupaten Kerinci digratiskan semua warga negara Kota Agung untuk pergi berobat, dan untuk keluar daerah Jambi dan Padang hanya mempunyai separuh harga. Itu Pak, itu bagian kesehatan. Kemudian prestasi yang pernah kami raih Desa Kota Agung selama ini, kami ambil yang besar saja. Pada tahun 2017 kami pernah menjadi juara 1 administrasi PKK, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4 seluruh Pak di tingkat Kabupaten Kerinci. Sehingga pada waktu itu Desa Kota Agung dijadikan desa percontohan tingkat Provinsi Jambi yang di-SK-kan oleh Pak Zumi Zola waktu itu 2017 sampai 2021. Tapi sayangnya SK itu tidak dilaksanakan Pak, karena
ada alasan lain. Nah, jadi kami rasa sebagai pemaparan singkat kami mungkin sudah lebih 10 menit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan ya secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi dan bahkan nasional ya. Dan alhamdulillah pada hari ini untuk kegiatan lomba desa telah ditetapkan berdasarkan hasil pleno dari Provinsi Jambi. Administrasinya termasuk Kabupaten Kerinci salah satunya dalam 3 besar. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan dan penghargaan diberikan Kabupaten Kerinci sebagai salah satu desa terbaik ketiga dalam 3 besar ini. Dan dalam hal ini patut kita syukuri atas amanah yang diberikan kepada Kabupaten Kerinci ini, dan tentunya tidak kita sia-siakan ya Pak Kades kesempatan emas ini supaya dapat kita raih ya dan kita manfaatkan sebagai peluang emas ya bagi tentunya Desa Koto Agung Kabupaten Kerinci untuk bisa mempromosikan diri tentunya menjadi pilot project desa terbaik tentunya baik di tingkat Kabupaten Kerinci maupun tingkat provinsi bahkan Provinsi Jambi, tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Yang pertama saya ingin mengenalkan Ibu Sekdis kami sekarang sebagai PLH Kadis DP3 P2, Ibu Nurbaiti Esos MSI. Kemudian yang kedua Bapak Kabid Pemdes Dinas P3A P2 Provinsi Jambi, Bapak Basri MM. Yang ketiga Bapak Khairul Muslihin Nasihin Esos MAP Kabid PMD Dinas P3 Provinsi. Sudah, assalamualaikum. Sudah. Kemudian saya sendiri Dr. Ejar Mashardi LCMA. Saya dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat ini sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis. Jadi tadi saya tertarik sekali yang air karena saya ditugasi rektor itu mencari sumber-sumber air Bapak-Bapak dan Pak Kades. Jadi kalau bayangan saya tadi, Koto Agung itu sudah ada AMDK, air minum dalam kemasan. Sudah ada. Jika ada, kita langsung eksekusi kerjasama, MOU. Nah, jadi saya kemarin ke Bengkulu, ke Padang mencari sumber air yang bisa kerjasama dengan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terus kemudian Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI, beliau adalah lektor kepala di Universitas Jambi. Terus kemudian Bapak Herwan MKM, kasih promosi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Nanti silakan yang bidan-bidan bergabung dengan Pak Herwan. Terus kemudian Bapak Muhammad Sanusi dari Pol PP dan Damkar di Provinsi Jambi. Beliau nanti membidangi tentang keamanan Kamtibmas. Jadi nanti akan diwawancara oleh beliau betul apa tidak apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Kalau misalkan Pak Sanusi bilang oke, maka kami juga oke, Pak. Tergantung jadi Pak Sanusi. Dan mohon maaf sebentar lagi dia magister S2. Terus yang kami hormati ini adalah Ibu Sukma Bakti SMM, ibunda kami di tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Kemudian ada senior kita Bapak Mustafa Kamal MH dari DP3 AP2 Provinsi Jambi. Terus kemudian Ibu Anisnawati SAG dari Dinas DP3 AP2. Nah ini yang penting juga ya. Ibu Rizka Yohanda SH. Tolong Bapak Ibu nanti dipantau pergerakannya, tolong dijaga Ibu Rizka ini ya. Terus ada ayunda kami Mervilina Darmayati SE dari Dinas DP3 AP2 juga Provinsi Jambi. Kemudian Reski Darosa dari DP3 AP2. Beliau ini sarjana kebidanan, jadi bisa juga nanti nyerempet ke kebidan. Terus yang kemudian adalah Oscar Febrial
STRJP. Ada yang kenal nggak Pak? Sama Pak Oscar? Nggak ada yang kenal kan? Alhamdulillah kalau nggak ada yang kenal. Kemudian kami didampingi oleh tim dari driver kami, itu Pak Deki sama Pak Henry. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tentu kami dari tim penilai lomba desa dari Kelurahan Provinsi Jambi tahun 2024 ini tentu sangat mengapresiasi atas keikutsertaan Desa Koto Agung di dalam lomba tahun 2024 ini. Ini terlihat dari Dex Evaluation yang sudah kami lakukan di beberapa hari yang lalu, tepatnya di hampir 2 minggu yang lalu. Terus kemudian disambut dengan anak-anak tadi yang seru itu. Kalau bapak-bapak yang nyambut kan udah biasa, ini anak-anak. Anak-anak terus kemudian mereka itu ceria-ceria warnanya, merah. Nah ini menandakan bahwasanya Koto Agung siap untuk berkompetisi dengan 3 desa lain untuk merebutkan juara yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa datangnya tim penilai lomba desa dan kelurahan hari ini adalah lokasi ketiga yang sudah kami kunjungi, dan alhamdulillah sejauh ini this is the best, this is the great appreciation for us gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Kades, ketika tim nanti turun itu match. Kalau nggak match, ya gitulah. Jadi harus match Bapak. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan lewat dokumen, tadi kami juga lihat dari pemaparan Pak Kades yang energik, yang super mantap sekali. Terus akhirnya saya terpikir untuk kalau ada MDK kita kerjasama Pak gitu. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah desa ini yang kedua. Ini desa yang kedua. Nah jadi kalau nanti pengen pengen menjadi yang terbaik itu adalah jangan sampai kami tidak menemukan link and match dari apa yang Bapak sampaikan tadi Pak. Nah biasanya Pak Wirmi ini nanti akan nanya banyak sekali. Nah oleh karena itu kami mengharapkan sebagaimana ayat Al-Quran yang menyebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu. Jangan sampai kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Dan insya Allah Desa Koto Agung itu tidak kabura maqtan. Desa Koto Agung inland, integrasi antara apa yang dilakukan dengan apa yang dilaporkan. Sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan pantun yang spesial dari senior saya di UGM dulu. Ternyata setelah saya lihat, ternyata Ibu Sekdis kami adalah senior di Universitas Gajah Mada dulu. Satu grup. Dari Koto Salak ke Hiang. Cakep, agak semangat dikit. Dari Koto Salak ke Hiang. Singgah sebentar di Kersik Tuo. Kalau Bapak Ibu ingin menang, harus tetap keras berusaha. Pas verifikasi lapangan. Nak duo pantun seiring. Satu lagi. Ini yang agak menggelegar. Karang Pandan dekat Muarololo. Ke Gunung Rayo ada dusun Bangso. Verifikasi lapangan namo kegiatannya untuk mencari juara pertama. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah memberikan support kepada Desa Koto Agung. Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi, dan kami akhiri semoga verifikasi lapangan ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dapat memberikan apa yang kami inginkan, apa yang akan kami tanya. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Loro TV mengabarkan dari Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.